secara prinsip pasti setuju. Ya. Tetapi ketika ada salah satu tokoh yang mengatakan adili Jokowi, Ya. makzulkan Gibran, Ya. saya rasa itu belum tentu juga sejalan dengan apa yang menjadi rasanya presiden. Saya pikir ya, itu ya. Tapi saya bilang menyatakan begini. Saya tanya teman-teman, kenapa ini muncul? Dia bilang, karena inilah yang menghambat kedaulatan dikembalikan. Terima kasih Bang Karni. Ya. Sumber yang saya kira cukup luar biasa di ILC malam hari ini. Pertama yang ingin saya katakan adalah kenapa soal pemakzulan ini menjadi ramai. Ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Yang kedua, bola politiknya sudah masuk ke parlemen. Selama ini misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok kritis memang selalu berupaya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan penting pemerintah di negara, dan ujung-ujungnya biasanya meminta entah itu kepada presiden ataupun wakil presiden itu untuk mundur karena dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Kan itu terjadi pasca reformasi khususnya, mulai dari zaman Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi dan seterusnya. Begitu banyak demonstrasi di luaran yang meminta pemimpin-pemimpin bangsa yang dianggap tidak capable, tidak punya kapasitas, dan mengurus urusan kebangsaan tidak tuntas itu untuk mundur atau dimakzulkan. Tapi itu kan suara-suara jalanan. Nah, agak menarik kemudian ketika Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan pemakzulan dengan cara-cara yang serupa, yaitu ekstra parlementer. Menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak, ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai. Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sini dikatakan bahwa pakar hukum UGM soroti wacana pemakzulan wakil presiden dari sisi konstitusi. Nah, memang pemakzulan wakil presiden ini sudah lama bergema teman-teman, tapi sampai sekarang belum juga dimakzulkan. Artinya memang sangat berat sekali untuk melakukan hal itu karena melewati berbagai tahapan seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, memang prosesnya sangat panjang sekali. Ya, itu bisa dari DPR, kemudian dari DPR ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ya setelah itu Mahkamah Konstitusi mengembalikan lagi kepada DPR. Nah, setelah DPR ya maka akan dibawa ke MPR ya untuk diminta supaya ya MPR menyiapkan dua calon pengganti ya wakil presiden, dan tentu baru presiden akan memilih kedua yang telah disiapkan oleh MPR tersebut. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali teman-teman. Ya, walaupun ya beberapa bulan yang lalu bahwa Forum Purnawirawan TNI ya sangat gencar sekali, bahkan sampai menyurati DPR, tapi sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana dengan balasan surat tersebut. Tapi ya rasa-rasanya ya perjuangan dari Forum Purnawirawan TNI itu ya tidak membuahkan hasil. Nah,
di wawancara tadi ya disinggung mengenai bagaimana dengan pemakzulan wakil presiden. Ya, Said Didu menyoroti tadi ya tentang mengembalikan kedaulatan rakyat, dan bahkan Presiden Prabowo katanya setuju dengan hal itu. Nah, dengan hal itu maka ya Rosi mempertanyakan bahwa memang secara prinsip Pak Prabowo setuju dengan hal itu. Tapi ya kalau menyangkut mengenai Adelit Jokowi dan mengusulkan Gibran, nah jadi tentu rasa-rasanya Pak Prabowo tidak sejalan lagi dengan hal itu. Nah, itu yang dipaparkan oleh Said Didu tadi, ya bagaimana pertemuan mereka ya kepada Pak Prabowo Subianto yang dinamakan tokoh oposisi, ya para pengkritisi, ya mereka dipanggil oleh Pak Prabowo untuk mendengarkan apa yang menjadi ya kritikan-kritikan mereka selama ini, apa yang mereka suarakan. Dan salah satu yang mereka sampaikan adalah mengenai pengembalian kedaulatan rakyat. Oke, kedaulatan negara. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang disampaikan oleh pakar hukum UGM ini menyoroti bagaimana dengan pemakzulan wakil presiden Gibran. Wacana pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Ya, memang ya Forum Purnawirawan TNI pada saat itu ya memiliki alasan kuat karena dalam pencalonan ya wakil presiden memang mengalami berbagai polemik, teman-teman, sampai Anwar Usman dipecat ya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena putusannya melanggar etik. Tetapi oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, maka walaupun ya ketua Mahkamah Konstitusi diturunkan jabatannya ya sebagai hakim biasa, tapi putusannya tetap ya jalan. Makanya ya wakil presiden Gibran tetap bisa maju sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Kalau tidak ada putusan 90 itu, maka Gibran masih belum bisa mencalonkan diri. Kenapa? Karena ya umurnya masih belum sampai 40 tahun. Nah, kemudian dalam pernyataan tersebut mereka menyebut keterpilihan Gibran sebagai buah dari konsensus politik yang dilaksanakan serta menilai bahwa proses pencalonannya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan elektoral. Hal ini memicu kembali diskusi di kalangan masyarakat dan juga pakar hukum tata negara terkait legalitas serta kemungkinan konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Yanse Arizona, SHMH, MA menyampaikan bahwa permintaan pemberhentian wakil presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR belum memiliki dasar hukum yang memadai. Nah, ini menurut pakar hukum dari UGM ini mengatakan bahwa pemakzulan itu masih belum memiliki dasar hukum yang memadai. Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau juga tekanan politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan juga mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh. Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan spotlight pemberitaan media terarah ke wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, ujarnya. Nah, kemudian teman-teman, secara konstitusional mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden telah diatur secara tegas dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pemakzulan hanya dimungkinkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ya, antara lain berupa pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prosedur pemakzulan tidak dapat ditempuh secara sewenang-wenang, ya, melainkan harus melalui pembuktian hukum konstitusi. Nah, ini teman-teman dasarnya, dasar hukumnya, kata pakar hukum itu, ya, ketika pemakzulan itu terjadi, maka ya sudah ada pelanggaran, ya, seperti pengkhianatan terhadap negara. Kemudian sudah ada pelanggaran, ya, tindak pidana korupsi, kemudian penyuapan, kemudian kejahatan berat lainnya, ya, sudah ada pelanggaran seperti perbuatan tercela, dan itu adalah dasar hukum yang dimaksud oleh pakar hukum UGM ini, bahwa ya Gibran menurutnya ya masih belum memiliki ya dasar hukum seperti itu untuk bisa dilakukan pemakzulan. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.